dengan NIM PO 7124220013 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul, anatomi kepala janin, dan juga mekanisme persalinan. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses persalinan. Anatomi panggul sangat penting diketahui oleh bidan. Mengapa demikian? Karena anatomi panggul ini sebagai bekal salah satu persyaratan penting dalam memahami proses persalinan. Dengan kita memahami anatomi panggul atau anatomi jalan lahir dengan baik, maka kita sebagai bidan dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu bersalin sesuai dengan baik dan benar. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Tulang panggul terdiri atas bagian lunak dan bagian keras. Bagian keras terbentuk oleh tulang-tulang, sedangkan bagian lunak terbentuk oleh otot-otot ligamen yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir dan menyangga alat genital agar tetap dalam posisi yang baik. Bagian panggul keras itu dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas lebar disebut dengan pelvis major, sedangkan pada bagian bawah atau panggul kecil itu disebut dengan pelvis minor. Pada bagian atas, panggul besar yang fungsinya untuk mendukung isi perut. Ini. Sedangkan pada panggul kecil merupakan wadah atau alat kandungan yang berfungsi untuk menentukan jalan lahir. Baik, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang namanya tulang panggul besar ini disebut dengan pelvis major dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian ini dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha ini disebut dengan os coxae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungking atau os coccygeus. Nah, di sini masih ada bagiannya lagi teman-teman. Jadi, tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 buah tulang yang saling berhubungan, yang dapat kita lihat dari acuannya yaitu pada acetabulum atau cawan untuk tempat melekatnya tulang paha atau caput femoralis. Ketiga tulang tersebut ialah acetabulum ke atas disebut os ilium, acetabulum ke bawah disebut dengan os ischium, sedangkan acetabulum ke depan disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium ini, tulang usus, merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Pada bagian atas ada penebalan tulang ini yang disebut dengan crista iliaca. Bagian depan ujung dan belakang itu terdapat sebuah tonjolan pada tulang yang disebut dengan spina. Baiklah, bagian atas disebut dengan spina iliaca anterior superior, sedangkan bagian bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Dan pada bagian belakang terdapat sebuah tonjolan disebut dengan spina iliaca posterior superior, sedangkan yang bawah disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Di bawah ini terdapat sebuah cekungan tulang yang disebut dengan incisura ischiadica major. Pada bagian depan acetabulum terdapat os pubis atau tulang kemaluan. Os ischium dibatasi oleh foramen obturamen atau lubang pada tulang. Jadi yang memisahkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan adalah foramen obturamen. Tulang pangkal kanan dan kiri dihubungkan oleh symphysis pubis. Sekarang kita ke os sacrum. Pada bagian belakang ini terdapat seperti duri-duri kecil yang disebut dengan crista sacralis. Pada bagian os sacrum terdapat tonjolan pada tulang yang disebut dengan promontorium. Ini yang sejajar dengan tepi atas panggul. Ini.
Os sakrum berhubung dengan kedua tungkal pangkal paha yang dihubungkan oleh artikulatio sacroiliaca. Yang menghubungkan os sakrum dengan os coccygeus adalah artikulatio sacrococcygeus. Tulang tungking ini atau os coccygeus atau tulang ekor yang terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat terjadi putar paksi dalam, os coccygeus dapat terdorong ke belakang sejauh 1-2 cm. Sekarang ke pelvis mayor. Panggul kecil merupakan tempat alat reproduksi wanita. Sini. Ciri khasnya dari pelvis minor yaitu terdiri atas 4 bidang yang ada. Pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Sekian penjelasan mengenai anatomi panggul. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Tahap pertama pada proses persalinan adalah engagement, di mana engagement artinya kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Ini kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala janin akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Nah, pada waktu kepala turun, posisi satura sagittalis dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jaran lahir disebut dengan syncretismus. Nah, jika kepala janin mendekati dengan arah promontorium, ini promontorium. Jika kepala bayi mendekati dengan promontorium, disebut dengan asyncletismus. Kemudian apabila kepala janin mendekati dengan arah simfisis, ini namanya asyncletismus posterior. Nah, ini syncletismus, asyncletismus, dan asyncletismus posterior. Nah, tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala bayi hampir mendekati HOT 3 atau mendekati spina ischiadica dan sesuai dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi. Di mana fleksi itu nih, dagu bayi mendekati dada janin. Nah, kemudian karena adanya kontraksi tadi, dia akan terus mendorong turun ke bawah. Nah, karena terhambat oleh coccygeus ini, maka terjadilah putar paksi dalam. Sekaligus dengan menyelesaikan jalan lahir. Setelah putar paksi dalam selesai, maka janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi ini adalah kebalikan dari fleksi, yang mana fleksi tadi dagu janin mendekati dada janin seperti ini, sedangkan pada ekstensi itu dada janin menjauhi dagu janin. Jadi seperti ini. Untuk fleksi tadi mendekati, sedangkan ekstensi menjauhi. Nah, di saat ekstensi inilah maka akan lahir kepala janin. Nih. Kemudian tahap selanjutnya akan terjadi putar paksi luar setelah ekstensi. Tadi putar paksi luar ini terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Setelah putar paksi luar selesai, maka terjadilah yang namanya janin akan keluar seluruhnya. Nah, posisi janin keluar itu, pada saat posisi janin keluar itu, janin tidak lurus seperti ini. Melainkan mengikuti jalan lahir, yaitu seperti ini. Di parietal. Nah, setelah itu lahirlah janin. Jadi dari video tadi dapat kita ringkas bahwa mekanisme persalinan itu adalah engagement, yaitu kepala janin memasuki pintu atas panggul, descent, yaitu posisi janin apabila dia lurus, syncretismus, asyncletismus, dan asyncletismus posterior apabila ia mendekati dengan pubis.
yaitu ketiga fleksi, putar paksi dalam, ekstensi, putar paksi luar, dan ekspulsi, yaitu janin lahir dengan sempurna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kepala janin. Di sini saya akan menjelaskan, di sini ada os orbita, tulang dahi, ada os zygomaticum, tulang pipi, dan ada os nasal, tulang hidung, ada os maxillaris, tulang rahang atas, dan os mandibularis, tulang rahang bawah. Di tengkorak ada os frontalis bagian depan, ada os parietalis bagian belakang, ada os occipitalis bagian bawah ini, dan os temporalis tulang pelipis ini. Setiap bagiannya terbagi menjadi dua bagian. Os frontalis ada dua, os parietalis ada dua, os occipitalis ada satu, dan os temporalis ada dua. Sutura-suturanya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sutura frontalis yang memisahkan antara frontalis kanan dan kiri ini. Sedangkan sutura sagittalis yang memisahkan antara parietal kanan dan parietal kiri ini. Dan sutura koronaria yang memisahkan antara parietal dan frontal ini. Setelah itu ada sutura lamboidea, yaitu sutura yang memisahkan antara parietal dan os occipitalis ini. Garis ini disebut dengan sutura lamboidea. Setelah itu ada ubun-ubun besar atau ubun-ubun mayor yang berbentuk segi 4 ini. Dan ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga atau bisa disebut dengan ubun-ubun minor. Baiklah, di sini ada ukuran-ukuran kepala janin. Di sini ukuran kepala janin dibagi menjadi 4 bagian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.